Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau sehat itu ternyata nggak cuma soal badan aja, tapi juga soal pikiran dan perasaan kita. Nah, di sini kita bakal ngobrolin soal kesehatan mental. Tapi santai aja, kita nggak akan bahas ini sebagai sesuatu yang serem, tapi justru sebagai toolkit super penting biar kita bisa tumbuh, oke, luar dalam. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh semuanya tuh numpuk banget. Tugas sekolah, ekspektasi orang tua, pertemanan, semuanya campur aduk. Sampai rasanya pengen teriak, dunia tolong stop dulu bentar. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Beneran deh. Oke, kita bedah sedikit ya. Jadi remaja di era sekarang tuh emang challenging banget. Serius. Coba bayangin, di sekolah dituntut nilai bagus. Di tongkrongan harus tetap kelihatan asik dan eksis. Belum lagi serangan notif HP yang nggak kelar-kelar. Ini semua tuh beneran terjadi, dan tekanannya nyata. Jadi, kalau kamu ngerasa capek, itu wajar banget. Perasaan kamu itu valid. Biar lebih dapat gambaran, kita kenalan yuk sama Aldi sama Rani. Nah, si Aldi ini dia tuh jadi malas main basket lagi cuma gara-gara satu nilai ujiannya jelek. Dia ngerasa gagal gitu. Terus ada Rani yang kalau chatnya nggak dibalas cepet tuh langsung cemas, panik, takut ketinggalan info atau nggak diajakin main. Nah kan, hal-hal kayak gini tuh deket banget sama kita sehari-hari. Oke, tekanannya udah kebayang kan? Pertanyaannya sekarang, terus gimana dong cara ngadepinnya? Nah, langkah paling awal, the very first step adalah kita harus kenalan dulu sama konsep kesehatan mental itu sendiri. Ini pondasinya. Jadi menurut WHO nih ya, kesehatan mental itu bukan berarti kita harus happy terus 24/7. Bukan. Bukan berarti kita nggak boleh sedih atau stres. Justru, mental yang sehat itu artinya kita sadar sama potensi diri kita. Kita bisa ngatasin stres sehari-hari, ya yang wajar-wajar aja. Terus kita tetap bisa produktif dan kasih kontribusi buat sekitar. Keren banget kan definisinya? Intinya gini deh, anggap aja mental yang sehat itu kayak superpower tersembunyi. Kamu jadi bisa mikir lebih jernih, lebih nyaman jadi diri sendiri. Dan yang paling penting, hubungan kamu sama temen dan keluarga tuh jadi lebih enak. Ini kuncinya biar kita bisa bener-bener nikmatin hidup. Nah, biar lebih jelas lagi, coba kita bandingin deh. Kalau mental kita lagi oke, biasanya kita lebih percaya diri, bisa ngelola stres, pokoknya lebih semangat ngejalanin hari. Sebaliknya, kalau lagi kurang oke, mungkin kita jadi gampang cemas, lebih senang menyendiri, atau bahkan tidur jadi nggak karuan. Penting banget nih buat kita peka sama tanda-tanda ini, entah itu di diri kita sendiri atau di teman-teman kita. Terus mungkin ada yang nanya, oke, gue ngerti, tapi emang sepenting itu ya buat gue sekarang? Jawabannya, penting banget. Ini tuh ngaruhnya langsung ke kehidupan kamu sehari-hari. Coba kita lihat deh, apa aja sih yang sering kita alamin? Stres akademik karena tugas dan ujian yang kayaknya nggak ada jeda. Terus kecemasan sosial. Aduh, deg-degan banget kalau mau mulai obrolan sama orang baru. Belum lagi soal body image, ngerasa insecure sama penampilan. Sounds familiar kan? Ini semua tuh wajar dan umum banget, jadi inget ya, kamu nggak ngalamin ini sendirian. Terus apa sih untungnya kalau kita ngerawat mental kita? Oh, banyak banget. Secara akademik, kamu bakal lebih gampang fokus ngerjain tugas. Secara sosial, hubungan kamu sama teman-teman jadi lebih sehat dan asik. Dan secara emosional, kamu jadi lebih stabil. Nggak kayak roller coaster. Ini beneran deh, bisa jadi game changer buat hidup kamu. Oke, udah cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian praktisnya. Anggap aja ini adalah kotak perkakas atau toolkit kesehatan mental kamu. Isinya adalah alat-alat simpel yang bisa kamu pakai kapan aja, di mana aja. Siap? Yuk kita bongkar isinya. Perkakas pertama, praktik berkesadaran. Ini intinya tentang sadar sama diri sendiri. Coba deh sesekali berhenti bentar dari semua kesibukan, terus tanya ke diri sendiri, gue lagi ngerasa apa ya sekarang? Dan kenapa? Nggak usah dihakimi, cukup diakui aja. Nah, kalau lagi cemas atau panik, ada jurus ampuh nih. Teknik napas 4-4-4. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang pelan-pelan 4 detik. Simpel banget, tapi efeknya, langsung tenang. Perkakas kedua, ini soal gaya hidup sehat. Ingat, badan sama pikiran itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi, pastiin keduanya sehat. Gimana caranya? 1. Tidur yang cukup. Usahain dapat 7-9 jam. 2. Gerakin badan. Nggak usah langsung maraton kok. Jalan kaki 30 menit beberapa kali seminggu itu udah bagus banget. 3. Nah ini nih, kelola waktu main media sosial. Coba deh pasang timer. 3 hal ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa.
Lanjut ke perkakas ketiga, ekspresikan diri kamu. Jangan dipendam sendirian. Kamu bisa coba nulis jurnal, nggak perlu bagus-bagus, tulis aja. Hari ini aku ngerasa, karena gitu. Atau cari komunitas yang positif, bisa di ekskul, klub olahraga, di mana aja. Dan yang paling kuat, latih cara kamu ngomong ke diri sendiri. Daripada ngejudge diri, gue payah, coba ganti jadi, oke, aku lagi belajar, aku lagi bertumbuh. Nah, kita masuk ke bagian penutup, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Sering banget kan kita mikir kalau minta tolong itu tandanya kita lemah, buang jauh-jauh pikiran itu. Salah besar. Justru saat kamu berani bilang, aku butuh bantuan, itu nunjukin kekuatan yang luar biasa. Itu keren banget, serius. Dan jangan bingung harus ngomong ke siapa. Ada banyak pilihan kok. Kamu bisa ngobrol sama guru atau konselor di sekolah. Bisa cerita ke orang tua atau anggota keluarga yang kamu percaya. Atau ke sahabat dekat yang bisa dengerin tanpa ngejudge. Kalau perlu, ada juga tenaga profesional kayak psikolog. Intinya satu, kamu nggak harus ngelewatin ini sendirian. Selalu ada orang yang siap bantu. Jadi, aku mau ninggalin satu pesan penting buat kamu, tolong ingat ini baik-baik ya. It's okay not to be okay. Gak apa-apa untuk merasa nggak baik-baik saja. Itu sangat manusiawi. But don't let yourself get stuck in that discomfort alone. Tapi jangan biarkan dirimu terjebak di perasaan itu sendirian. Ulurkan tangan, cari bantuan. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Gak usah yang ribet-ribet kok, cukup satu langkah kecil aja. Apa satu hal kecil yang bakal kamu lakuin buat kesehatan mental kamu hari ini? Mungkin cuma coba teknik napas tadi sekali aja, atau nulis satu kalimat di keynotes HP, atau mungkin chat temen deket buat tanya kabar. Apapun itu, mulai dari yang paling simple, kamu pasti bisa.